Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qala an-nabiyyul karim fil hadis innamal a'malu binniyat. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang berbahagia ini dalam rangka mengerjakan salat Jumat secara berjamaah. Selawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan kehadiran alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya bersalawat kita akan diberikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tadi ketika di muqaddimah khatib membacakan sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Kalau kita terjemahkan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengajari langsung Adam. Makhluk satu-satunya yang Allah ajari secara langsung adalah Adam. Apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam? Asma. Apa itu asma? Nama-nama. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajari Adam itu dengan memberitahukan nama-nama benda yang ada di sekelilingnya. Apakah malaikat tidak diajarkan?
Jadi makhluk yang paling beruntung itu adalah Adam. Karena Allah hanya mengajari para malaikatnya sebatas sujud, ruku, dan bertasbih saja, tapi tidak pernah mengetahui apa nama-nama benda yang ada di sini. Di sini kita dapat mengetahui betapa mulianya kita keturunannya Adam ini. Allah Subhanahu wa taala tidak sekadar menciptakan Adam begitu saja, sia-sia hanya sekedar makhluk-makhluk biasa, tidak. Allah langsung yang mengajari Adam. Karena kalimat allama di situ terjadi dialog antara Adam dengan Allah Subhanahu wa taala. Dam ini namanya daun, dam ini namanya ranting, dam ini namanya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Semuanya Allah beritahukan nama-nama yang ada di surga. Setelah diberitahukannya, kemudian Dam pegang ini. Saya mau kumpulkan semua malaikat. Setelah dikumpulkan malaikat, thumma 'aradahum 'alal malaikati fa ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah Subhanahu. Ketika sudah dikumpulkan semua malaikat, apa kata Allah? Dam, ambil itu, pegang itu, tanya mereka. Adam pun bertanya, apa itu? Apa yang ada di tangan saya? Mereka bingung. Mereka hanya bisa menunjuk saja, tunjuk dan tunjuk. Mereka tidak tahu apa itu. Kalau kita perumpamakan hal ini, anak-anak yang berumur 2 tahun, ketika menginginkan sesuatu, dia hanya bisa menunjuk. Dalam kebingungan itu, kemudian Allah mengatakan kepada Adam, dan beritahu mereka, hei malaikat, ini namanya ranting, ini namanya daun, ini namanya. Kemudian malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat mengatakan, maha suci Engkau ya Allah. Kenapa para malaikat mengatakan demikian? Karena ada ayat sebelumnya mengatakan, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena di situ ada malaikat mengatakan, makhluk yang satu ini kerjanya hanya membuat kerusakan di muka bumi. Hanya berbuat kerusakan, menumpahkan darah. Tapi dia tidak tahu bahwasanya Allah telah merencanakan sesuatu untuk makhluk yang satu ini, yaitu dia berilmu dan dia berpengetahuan. Setelah malaikat mengakui ketidaktahuan mereka itu, kalau bahasa kita kebodohan mereka, akhirnya Allah Subhanahu wa taala, sekarang kalian sudah tahu siapa yang namanya makhluk satu ini. Sekarang sujud kalian di sana. Pada saat itu malaikat semuanya sujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Karena iblis dengan kesombongannya, karena partikel-partikel dirinya itu terbuat dari api. Karena dilihatnya ada penciptaan dari tanah yang dibentuk, maka dia dengan sombong karena dia terbuat dari api. Tapi iblis tidak berilmu. Iblis pun kalau ditanya waktu itu, ini apa namanya? Enggak tahu deh. Artinya apa? Ternyata kita keturunan Adam ini adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang sudah diberikan ilmu. Lah, lantas kenapa kita bodoh? Karena kita tidak mau menuntut ilmu. Bagaimana kita mau menghadap Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak berilmu? Apakah cukup dengan belajar Iqra lantas kita sudah sholatnya bisa betul, wudunya bisa betul? Tidak. Kita harus belajar bagaimana berwudu yang baik dan benar. Kita harus belajar bagaimana bacaan sholat yang baik dan benar. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan wilayah kita jika tidak ada yang menuntut ilmu. Pada dasarnya menuntut ilmu itu adalah fardhu ain. Tapi dikarenakan ada hal-hal yang lain dan tertentu, maka jatuhlah dia fardhu kifayah. Satu orang saja menuntut ilmu dari wilayahnya, maka dia telah membebaskan dosa sekali. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak percaya, kita boleh koreksi diri kita masing-masing. Sejauh mana sudah pengetahuan kita untuk bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah kita pikirnya sudah bagus sekali sholat kita ini, sementara kita tidak pernah belajar. Apakah hanya anak-anak kita saja yang harus belajar? Tidak. Kita juga orang-orang tua ini juga harus belajar. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan adalah hanya untuk beribadah kepadanya. Inna khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak punya ilmu? Bagaimana kita bisa tahu mandi kita sudah benar atau tidak? Bagaimana cara kita beristinja, benar atau tidak? Dibuat masjid, dibuat balai, gunanya adalah agar kita menciptakan yang namanya majelis ilmu pengetahuan. Sisihkan waktu untuk belajar bagaimana berwudu yang baik dan benar, bagaimana sholat yang baik dan benar, air seperti apa yang harus kita gunakan ketika berwudu. Ditambah lagi kota kita adalah kota santri, kota ilmu pengetahuan. Kota Surusalam adalah kota orang-orang yang berilmu. Kaum muslimin jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa dari satu ayat itu kita ini adalah makhluk yang paling beruntung, karena hanya manusia lah yang diberi ilmu pengetahuan. Dia bisa membuat dan menciptakan apa saja. Tadinya bumi kosong, sekarang sudah penuh. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menuntut ilmu juga kita dinasihati oleh Rasulullah. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu pekerjaan itu harus diawali dengan niat. Ketika menuntut ilmu juga niatnya harus diluruskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mengkoreksi diri kita, apakah ibadah kita sudah benar sesuai dengan aturan syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita hidupkan majelis-majelis keilmuan. Dengan adanya pengurus syara bisa memanajemen yang namanya majelis-majelis ilmu pengetahuan dimanapun berada, seperti di masjid kita yang berbahagia. Kita punya guru, kemudian juga
Guru kita ini adalah dai yang ditugaskan oleh pemerintah. Artinya pemerintah memikirkan bagaimana masyarakatnya supaya memiliki pengetahuan. Dai kita juga bukan dai orang sembarangan. Mumpuni dalam ilmu pengetahuan syariah. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama belajar agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sepenggal ayat tadi dan sepenggal hadis tadi, mari kita sama-sama memperbaharui niat kita. Mari sama-sama kita meramaikan masjid kita. Kenapa? Kalau ada pertanyaan, kenapa masjid sunyi? Karena sudah tidak ada yang beribu. Karena hanya orang-orang yang beribulah datang ke masjid. Karena dia tahu apa yang harus dilakukan di masjid. Sehingga timbul pertanyaan, apakah sholat di masjid itu wajib? Tidak, memang tidak wajib. Sholat di rumah juga boleh. Karena apa? Karena dia sudah tidak punya ilmu pengetahuan lagi, sehingga dia malu untuk dilihat oleh orang lain ketika beribadah. Sidang Jumat rahimakumullah. Dari dua potong, yang pertama ayat tadi dan yang kedua hadis, kita ambil hikmahnya dan kita ambil manfaat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin. Allahumma arzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.